Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K ya untuk tahun 2021 ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas teman-teman ya terkait dengan passing grade teman-teman ya, atau nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi di tahap 2 ini. Nah, ini masih banyak sekali teman-teman ya, ternyata masih banyak yang bingung ya, passing grade-nya itu yang digunakan yang mana ya. Terus yang kedua, apakah teman-teman itu ketika sudah mengikuti ujian ya, kemarin ketika sudah mengikuti ujian ya, di sini sudah ada hasilnya, apakah teman-teman itu lolos passing grade apa tidak ya. Terus yang terkait dengan ada juga penurunan passing grade ya, yang semula dari kategori 1 itu sesuai dengan Permenpan yang awal ya, setelah itu ada penurunan passing grade yaitu menjadi kategori 3, yaitu ada pengurangan 50 poin di dalam passing grade. Nanti kita akan membahas teman-teman untuk seleksi tahap 2 ini yang digunakan passing grade-nya itu yang mana ya. Mungkin bagi teman-teman sebagian sudah banyak yang paham ya aturan tentang passing grade ya, atau untuk di tahap 2 ini. Nah, tapi kita ingatkan kembali teman-teman ya, seperti biasa bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, kalau kita cek ya di lamannya cpnn.com teman-teman ya, di sini ada informasi terkait dengan passing grade P3K Guru tahap 2. Nah, ini penjelasan Kemenpan RB. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, atau Kemenpan RB telah menetapkan passing grade ya untuk guru 2021. Nah, di sini PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDN Aparatur Kemenpan RB Katmoyo Ari Sambodo menjelaskan bahwa passing grade P3K Guru tersebut bukan hanya berlaku untuk tes tahap 1 ya, tetapi juga untuk tes tahap kedua dan juga tahap ketiga. Nah, ini ya. Nah, Ari menyebutkan ya, nilai ambang batas P3K Guru 2021 dibagi menjadi 3 kategori. Nah, ini teman-teman ya. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 sebagaimana tertuang dalam Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Ya, jadi nanti yang digunakan acuan ya untuk pelaksanaan passing grade itu di tahap 1, 2, dan 3 itu adalah ini teman-teman ya. Jadi nomor 1169 tahun 2021. Nah, di sini nanti teman-teman terkait dengan pembagian kategori ya. Di sini ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Ya, di sini ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kategori ya, nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek di diktum ke-8 ini terkait dengan kelulusan akhirnya. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah, penyesuaian nilai ambang batas ini didasarkan pada aspirasi masyarakat ya, serta dapat mengamati dan mencermati kondisi real di lapangan, khususnya kesulitan-kesulitan peserta yang sudah lanjut usia dalam mengerjakan soal-soal kompetensi teknis. Ya, selain itu, hal ini juga berdasarkan pada hasil evaluasi serta pemetaan hasil tes PPK Guru tahap 1 ya oleh Panselnas yang menunjukkan adalah potensi disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah. Nah, di sini penyesuaian nilai ambang batas ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dari P3K Guru yang akan direkrut ya. Di sini tegas Pak Ari dalam laman Kemenpan RB dikutip pada Rabu 8 Desember. Nah, di sini teman-teman dia membeberkan ya, dalam Kemenpan RB dijelaskan bahwa nilai ambang batas kategori 1, nah ini ya, nah, adalah nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kemenpan RB nomor 1127 ya, tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, kemudian nilai ambang batas untuk kategori 2 ini diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ingat ya, pada saat pendaftaran ya, jadi bukan tanggal sekarang atau mungkin tanggal pengumuman ya, tapi tanggal pendaftaran. Nah, pendaftarannya kapan? Pendaftarannya adalah sekitar bulan Juli kemarin. Oke ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, di sini kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan ya atas pengabdian peserta yang telah berusia lanjut dan tetap semangat untuk berdedikasi dalam memberikan jasa mendidik anak bangsa. Adapun nilai ambang batas ya diberlakukan hanya untuk nilai kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 110 serta wawancara sebesar 20. Ini untuk yang kategori 2 atau yang berusia 50 tahun ke atas. Sementara ya kategori 3 ini adalah nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis ya. Jadi hanya teknisnya saja. Untuk sosio
kultural dan juga wawancaranya sama. Ya, dia mencontohkan untuk guru kelas SD ditetapkan nilai ambang batas kompetensi teknis sebesar 270. Nah, ini setelah disesuaikan dari semula sebesar 320. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di lampirannya ya seperti ini. Misalkan guru kelas ya ini 260 ya, 260. Nah, di sini ada penyesuaian nilai ambang batas menjadi 210. Nah, di sini teman-teman ini yang dimaksud adalah 10% untuk semua peserta ya. Jadi 10% untuk semua peserta itu adalah penyesuaian ambang batas ya. Jadi yang semula itu adalah kategori 1 ya 260 itu disesuaikan ya atau di pengurangan ya, dikurangi itu 50 poin ya, karena 10% itu menjadi 210 ya. Jadi di sini ini adalah kategori 3. Jadi nanti berlaku ketika teman-teman itu mengikuti tes ya. Jadi sini nanti ada teman-teman itu masuk di kategori 1, kategori 2 atau kategori 3. Nanti di kategori 1, 2 dan 3 di sini nanti ada syaratnya. Nanti kita lanjutkan. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, sedangkan untuk nilai ambang batas kumulatif ya, seleksi manajerial dan sosiokultural serta wawancara itu tidak dilakukan penyesuaian. Jadi artinya untuk yang tahap 3 untuk yang kategori 3 itu hanya yang disesuaikan di kompetensi teknisnya. Jadi untuk manajerial dan sosiokultural tetap ya 130, sedangkan untuk wawancara tetap 24. Nah, ini senada teman-teman ya dengan yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani ya teman-teman. Di sini untuk bagi penentuan kelulusan P3K Guru tahap 2 ini jangan bingung ya. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa dilihat bahwa untuk seleksi tahap 2 ya, di sini Sekretaris Jenderal Guru Tenaga dan Kependidikan Kemenristek Nunuk Suryani ya menjelaskan bahwa penentuan kelulusan P3K Guru tahap 2 berbeda dengan seleksi pertama ya. Jadi artinya jika seleksi P3K tahap 1 peserta dengan nilai PES tingkat tertinggi tetapi bukan guru induk, belum tentu dia lulus. Jadi artinya ini yang kemarin Y teman-teman ya. Jadi guru induk yang mendaftar di sekolah induk ya, misalkan nanti dia formasinya sudah tidak ada, artinya dia nilai pun tinggi, dia tidak akan bisa lolos. Atau mungkin dia nilai tinggi tetapi guru induk itu lebih rendah ya, maka yang lolos adalah guru induknya. Ini kalau untuk seleksi di tahap 1. Nah, kecuali guru di sekolah induk tidak ada dan tidak lulus passing grade, ini artinya masih ada formasi. Nah, di seleksi tahap 2 ini ya guru, di seleksi P3K Guru di tahap 2 ini penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau guru induk atau non induk. Jadi artinya sudah tidak ada prioritas untuk guru induk. Tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade ya. Jadi nilai passing grade yang tertinggi ya. Nah, kebijakan ini sesuai dengan Permenpan ya nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem induk dan non induk di seleksi P3K Guru di tahap 2. Nah, ini Permenpan nanti di nomor 28 nanti teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada seleksi kompetensi 2. Nanti silahkan dicek di sana. Nah, terus berikutnya teman-teman, selain itu ya tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non induk seperti tahap 1. Nah, ini untuk yang pasal 9 teman-teman ya. Ini pasal 9 di sini. Nah, ini sudah tidak dikelompokkan ya, karena untuk pasal 9, nah di sini untuk peserta seleksi kompetensi 1 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ini untuk seleksi tahap 2 dan 3 itu sudah tidak ada pengelompokan ya, atau tidak ada pengelompokan guru induk dan non induk. Ini sesuai dengan Permenpan 1169. Nah, terus berikutnya teman-teman. Jadi tahap 2 ini status semua sama. Ya, jadi tahap 2 ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non induk. Ini ucapnya dari Bu Nunuk Suryani. Nah, terus berikutnya teman-teman, kalau kita lanjutkan ya, ini kita lanjutkan di poin berikutnya. Dalam penentuan kelulusan seleksi P3K Guru tahap 2, jelas Bu Nunuk ya, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan peringkatan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, di sini teman-teman di Permenpan ya 1169 teman-teman bisa cek di diktum ke-8 ya. Di sini dijelaskan bahwa kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, 2 dan 3 itu diberlakukan secara berurutan ya. Dengan ketentuan sebagai berikut ya, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, ini ya. Nah, ini sesuai yang dijelaskan oleh Bu Nunuk. Jadi yang berperingkat terbaik atau nilai tertinggi. Jika semua peserta punya hak dan peluang sama ya. Jadi semua peserta punya hak dan peluang yang sama. Yang tertinggi nilainya itu yang dinyatakan lulus P3K Guru di tahap 2. Nah, mengenai passing grade ya, guru tahap 2 ini Bu Nunuk menegaskan bahwa mengacu pada Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021.
Nah, dalam Kemenpan RB tersebut ya, perhitungan kelulusan menggunakan 3 kategori ya, seperti yang sudah kita sampaikan di sini tadi. Kategori pertama passing grade sesuai dengan Permenpan ya 1127 ya. Kategori kedua itu diberlakukan bagi peserta yang paling rendah ya 50 tahun pada saat pendaftaran. Ya, ketentuan nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ini juga diturunkan passing grade-nya menjadi 110 dan wawancaranya 20. Ini bagi yang kategori 2. Nah, kategori 3 nilai ambang batasnya hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis ya. Contohnya passing grade kompetensi teknis untuk guru SD sesuai Kemenpan 1127 sebesar 320 ya. Jadi ini kategori 1 ya. Nah, kategori satunya di sini ya. Misalkan 260 ini diturunkan jadi kategori 3 menjadi 210 ya. Nah, yang terakhir teman-teman ini ya, setelah diturunkan ya 50 tahun menjadi 270 ya. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap, wawancara juga tetap. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu untuk informasi terkait dengan passing grade di tahap 2, yaitu tetap yang digunakan adalah Permenpan 1169 ya di sini. Ini. Nah, terus teman-teman ya, kita ingatkan kembali ya untuk yang usia 50 tahun ke atas atau di kategori 2. Kalau kita informasikan di sini teman-teman ya, di Diktum 8, jadi terhadap seluruh peserta itu diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Nah, yang kedua teman-teman ya, jika setelah huruf A itu diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi ya, atau mungkin tidak ada yang passing grade atau tidak ada yang memenuhi di poin A, itu baru diberlakukan kategori 2 teman-teman ya. Jadi maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan Diktum ke-6 itu diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi artinya kalau misalkan A ini ya, jadi tidak ada yang nilai ambang batasnya ini masuk di kategori 1 dan berperingkat terbaik, baru nanti digunakan yang B. Jadi teman-teman nanti jangan salah paham ya dalam memahami di Permenpan ini. Nah, terus yang poin C, jika seluruh huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terdapat seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Jadi ini ada urutannya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kategori 1 dulu. Kalau misalkan kategori 1 tidak terpenuhi baru ke kategori 2 ya. Kalau kategori 2 tidak terpenuhi baru ke kategori 3. Jadi tadi teman-teman nanti bisa saja ya, teman-teman nanti di dalam ketika sudah mengikuti ujian di sini, teman-teman nanti bisa memiliki mungkin statusnya ya. Statusnya mungkin bisa P1 ya. Seperti ini ya. Kita jelaskan sedikit lagi. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa P1L ya, karena ini memenuhi nilai ambang batas untuk kategori 1, atau mungkin teman-teman bisa P3L. Berarti kalau P3L berarti teman-teman itu lulus mengisi formasi di kategori 3 ya, atau teman-teman nanti hanya P3 saja ya, P3 atau P1. Kalau P3 dan P1 ini artinya teman-teman memenuhi nilai ambang batas di kategori 1 ya, tapi tidak mengisi formasi. Jadi artinya ada nilai yang lebih baik dari kalian. Jadi teman-teman nanti harus memahami kode-kodenya di sini ya, seperti yang sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Ingat ya, jadi untuk teman-teman untuk nilai ambang batas itu masih menggunakan Kemenpan 1169. Tentunya teman-teman harus membaca di pasal ke-8 ini bahwa nilai ambang batas itu berlaku di kategori 1, kategori 2 dan juga kategori 3. Ya, jadi nanti teman-teman bisa dilihat ini ya, ada nilai ambang batasnya di kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Oke teman-teman, cukup sekian saja untuk penjelasan kita ya. Semoga bisa dipahami. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Saya akhiri teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.